Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menerima kekalahan telak dari Jepang. Timnas Indonesia baru saja ngalamin 2 kekalahan telak lawan Jepang. 0-4 di kandang, 0-6 di laga tandang. Buat yang nonton pasti ngerasa ini timnas kenapa bisa main seburuk itu. Dan jujur aja, performa Jepang kali ini emang beda banget. Bahkan jarang-jarang Jepang main seintens itu. Dari menit pertama sampai akhir, mereka ngegas terus. Gila edan. Semua area mereka kuasai. Pressing, build up, rotasi pemain, semuanya nyaris sempurna. Nah, terus pertanyaannya, kalau 2 pertandingan kebobolan 10 gol padahal main bertahan, terus harus ngapain? Ya kenapa nggak coba press balik aja? Jepang itu bangun serangan dari belakang dengan 5-6 pemain dan kita biarin mereka nyaman banget. Kita malah nunggu, kasih mereka ruang, akhirnya mereka bisa ngatur tempo dan bola sesuka hati. Kita kayak ngejar bayangan doang. Kalau lawannya Jepang yang peringkat 15 dunia dan pernah ngalahin Spanyol dan Jerman, ya jangan kasih mereka panggung dong. Ada juga yang nyalahin beberapa pemain, kayak Beckham. Tapi menurut banyak pengamat, itu nggak adil. Beckham baru mulai sebagai starter, sebelumnya cuma main sebagai pemain pengganti. Jadi wajar kalau belum dapat chemistry. Masalahnya bukan cuma di 1-2 pemain, tapi ini kegagalan sebagai tim yang belum siap ngadepin level tinggi. Tapi ya, ini bukan akhir dunia juga. Harus diakui, kekalahan ini ngasih pelajaran besar. Jepang kayak ngingetin kita, bro, lu masih dalam proses jadi tim hebat, jangan keburu jumawa. Ini tamparan balik ke realita. Kita bukan tim besar, tapi tim yang lagi nyusun fondasi ke sana. Masalahnya, Patrick Kluivert sebagai pelatih juga nggak punya banyak waktu buat nyoba-nyoba. Nggak kayak klub yang bisa eksperimen tiap minggu. Di timnas tuh waktunya mepet banget. Cuma punya 10 hari sebelum match ketiga. Bahkan Kevin Dix baru gabung 2 hari sebelum pertandingan. Jadi ya, ekspektasi tinggi harus dibarengin dengan realita di lapangan. Waktu preview sebelum match, ada 2 opsi yang mungkin diambil Kluivert. Pertama, mainin tim terbaik buat ngejar ranking FIFA. Kedua, eksperimen, kasih menit bermain buat pemain baru. Ternyata Kluivert pilih opsi kedua. Dia nurunin Jens, Beckham, Dean James, Kevin Dix dari awal. Bahkan Kevin diganti menit 40 setelah benturan dengan pemain Jepang. Selain Kevin Dix mengalami cedera, ini juga benar-benar match eksperimen. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa formasi 3-4-3 dipilih? Di atas kertas sih iya, tapi di lapangan jatuhnya malah 5-4-1 waktu bertahan. Dan itu bikin jarak antar lini jadi jauh banget, terutama antara gelandang dan striker. Mau build up juga susah, pressing dari Jepang bikin bola nggak kemana-mana. Jepangnya juga pinter banget, mereka biarin kita punya bola di belakang, tapi begitu bola nyampe ke tengah langsung di-press ketat. Kita cuma bisa keluar dari tekanan dengan 2 atau 3 pemain. Sisanya hilang. Dan ya, benar-benar kerasa, ini bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal kualitas. Jepang unggul segalanya. Tapi bukan berarti kita nyerah. Dari semua ini, satu hal yang harus digarisbawahi. Kita ini bukan tim defensif. Defense kita lemah. Jadi buat apa main bertahan? Mending main lebih menyerang, press lebih tinggi, ambil risiko. Kayak lawan Cina, waktu kita main nyerang, kita bisa bikin banyak peluang. Tinggal bagaimana bikin Ole Romeni dapat support yang cukup. Kalau terus main kayak lawan Jepang, ngarepin lawan kasih kita bola dan ruang, ya tinggal tunggu jebol. Bahkan Malta aja waktu lawan Belanda, parkir bus, tetap kebobolan 8 gol. Jadi balik lagi, kenapa nggak dipaksa Jepang main long ball aja? Bikin mereka frustrasi. Setidaknya jangan kasih mereka keluasaan. Nah, kedepannya September kita bakal lawan Kuwait dan Lebanon. Semoga di situ Kluivert berani ubah formasi. Formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 jauh lebih cocok buat karakter pemain kita. Lawan Lebanon misalnya, bisa jadi ajang eksperimen buat formasi itu. Match pertama mungkin masih kagok, tapi yang kedua harusnya udah mulai jalan. Harapannya buahnya bisa dipetik di Oktober nanti saat kita masuk fase penting. Kenapa harus berubah? Karena ini bukan cuma lawan Jepang doang yang bikin masalah. Lawan Cina juga sama. Kita main dengan 3 back dan high line, hasilnya nggak solid.
Lawan Australia juga begitu. Kalau tetap maksa 3 back dan highline tapi pemain kita belum terbiasa, ya hasilnya jelas, bolong. Padahal pemain kayak Calvin Verdong, Kevin Dix, atau Mace Hilgers lebih cocok dengan sistem 4 back dan high defense yang udah jadi makanan sehari-hari mereka di Eropa. Makanya, ini bukan soal nyalahin satu orang. Kluivert harus tanggung jawab ya. Tapi tim pelatih dan pemain juga harus duduk bareng, evaluasi bareng. Dari pelatih sampai pemain, semuanya harus belajar dari kekalahan ini. Bukan cuma analisis taktik, tapi juga kirim video. Tunjukin siapa salah di mana. Apa yang harus diperbaiki, biar semua ngerti dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Dan buat yang masih nyalahin 1-2 pemain kayak Beckham, udahlah, ini soal tim. Waktu menang semua happy bareng, waktu kalah ya tanggung bareng, gak bisa cuma 1-2 orang yang dihujat. Mereka semua kerja keras, cuma hasilnya belum sesuai harapan. Sekarang waktunya tutup buku kekalahan lawan Jepang, fokus ke depan. Masih ada waktu buat benerin semua. Tinggal gimana kita manfaatin momen lawan Kuwait dan Lebanon buat eksperimen, nentuin identitas tim ini sebenarnya mau kemana. Karena kalau nggak dimulai sekarang, nanti waktu udah mepet dan kita cuma bisa nyesel. Tahun. Ya, udah hampir setengah abad lamanya Indonesia belum pernah menang lawan Jepang. Terakhir kali kita bisa ngerasain kemenangan atas mereka tuh tahun 1981. Bayangin, itu zaman Walkman baru hits. Dan hari ini sejarah itu belum berubah. Jepang lagi-lagi jadi tembok kokoh yang gak bisa kita tembus. Bukan cuma kalah, tapi kalah telak. Skor 6-0 di laga penutup round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi pengingat keras buat kita semua. Kalau gap antara Indonesia dan Jepang itu masih lebar banget. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin kita bisa kalah sedalam ini? Padahal pemain kita banyak yang udah main di Eropa, semangat lagi tinggi-tingginya habis menang lawan Cina, dan kita juga udah lolos ke round 4. Jadi kenapa bisa kayak gini? Nah, di video ini, kita bakal bahas santai tapi tajam. Dari taktik yang nggak kelihatan, sampai gimana Jepang bisa ngerubah wajah permainan mereka meski banyak rotasi pemain. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Indonesia lagi-lagi belum mampu menaklukkan Jepang, dan ternyata ini sudah jadi penantian panjang selama 44 tahun. Terakhir kali Garuda bisa menang atas Samurai Biru itu terjadi di bulan Februari 1981. Lama banget ya. Dan hasil pertandingan hari ini di Jepang justru makin menegaskan dominasi Jepang yang udah nggak main-main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemenangan 6-0 atas Indonesia bukan sekadar angka, tapi jadi bukti kalau Jepang itu konsisten menggilas lawan-lawannya. Sebelumnya mereka sudah menang 7-0 lawan Cina, 5-0 lawan Bahrain, lalu 4-0 di pertemuan pertama lawan Indonesia di GBK. Jadi, kalau di total mereka udah bikin 22 gol tanpa kebobolan. Ngeri banget. Kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan menariknya, pertandingan itu sebenarnya udah nggak menentukan apa-apa lagi. Jepang udah pasti lolos ke babak selanjutnya, sementara Indonesia juga sudah mengamankan tiket ke ronde keempat. Tapi tetap aja, skor 6-0 itu bikin banyak orang geleng-geleng kepala, yang bikin makin penasaran. Pelatih Jepang Haji Memoriyasu bahkan nggak turunkan banyak pemain intinya. Dia justru bawa 7 debutan. Tapi ya, seperti yang sering dibilang oleh para pundit bola, Jepang itu nggak ada istilah tim A, B, atau C. Mau siapapun yang main, ya tetap Jepang yang main. Tim yang punya sistem, fondasi, dan filosofi yang kuat. Mereka udah bangun tim ini dari usia muda, dari level akademi sampai ke timnas senior. Kebanyakan pemain Jepang yang main hari ini pun berkarier di Eropa. Jadi level mereka memang beda jauh. Kalau Indonesia kalah, itu memang bisa dimaklumi. Tapi kalau kalah sampai setelah ini,
Nah, itu yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Masalahnya bukan hanya di skor, tapi di cara main. Sepanjang 90 menit, Indonesia enggak bisa kasih satu pun percobaan ke arah gawang. Sepak pojok, nihil. Crossing ke kotak penalti, cuma satu. Itu pun baru muncul di menit ke-80-an lewat Lili Pali. Para pemain Jepang bahkan kelihatan seperti lagi latihan santai, tanpa tekanan berarti. Padahal, pemain Indonesia juga kerja keras kok. Lari ke sana kemari, pressing, tackling, tapi sayangnya enggak efektif. Kenapa? Karena tim ini enggak main sebagai satu kesatuan. Lini belakang sibuk mundur setiap kali Jepang menyerang. Lini tengah bingung, kehilangan bola terus. Koordinasi antar lini juga kacau. Jadinya pertahanan kita seperti menjaga telur yang akhirnya pecah berkali-kali. Permainan Jepang tuh simple tapi mematikan. Umpan ke pemain yang bebas, lalu yang lain bergerak tanpa bola. Bikin bingung lawan. Gol-gol mereka datang bukan karena skill individu aja, tapi karena sistem yang jalan. Dari 6 gol Jepang, 5 diantaranya datang dari pergerakan tanpa bola yang rapi. Satu-satunya yang bawa bola dan nyetak gol sendiri itu Kamada. Sisanya, kerja tim. Indonesia sendiri seolah nggak tahu harus ngapain di lapangan. Counter attack gagal. Build up dari belakang nggak lancar. Operan sering salah, crossing jarang banget. Bahkan pressing pun nggak efektif. Bukan karena pemainnya nggak punya kemampuan. Mayoritas main di Eropa loh. Tapi ya, kelihatan banget kalau nggak ada taktik yang jalan. Pertanyaan besar pun muncul. Apa sih sebenarnya rencana permainan Patrick Kluivert di laga ini? Soalnya dengan 5 perubahan pemain dari laga sebelumnya, permainan malah tambah kacau. Hilgers dan Hubner di belakang nggak nyatu. Joe dan Tom di tengah pun nggak bisa ngontrol ritme. Beckham Putra banyak kehilangan bola dan di James di depan sulit banget bikin peluang. Sementara oleh Romeni jarang banget dapat bola, sekalinya dapat langsung ditekan 2 pemain Jepang tanpa harus dilanggar. Jepang dari awal gaspol. Mereka nyerang dari kiri, kanan, tengah, semuanya hidup. Lihat aja babak kedua, lebih banyak permainan lewat sayap. Dan hasilnya, crossing, tembakan, gerakan tanpa bola, boom, gol. Sementara Indonesia masih cari pola main. Jujur, dari awal banyak fans enggak terlalu berharap Indonesia bisa menang. Tapi setidaknya bisa kasih perlawanan lah. Kalau kalah tipis-tipis masih oke. Tapi 6-0 jauh lebih buruk dari pertemuan pertama. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, enggak ada tanda-tanda sistem bermain yang jelas. Jepang ganti pemain, tapi konsep mereka tetap jalan. Indonesia ganti pemain, konsepnya malah makin hilang. Kalau kita bandingin, Jepang punya target jangka panjang yang jelas. Mereka pengen jadi juara dunia 2034. Jadi pembinaan mereka dari akar rumput sampai senior semuanya sejalan. Sementara Indonesia baru mau mulai proses itu, tapi kelihatan masih bingung. Kekalahan telak ini tentu jadi pelajaran penting buat pelatih dan pemain. Apalagi nanti di babak keempat, Indonesia akan main tandang lawan tim-tim yang kualitasnya nggak jauh beda sama Jepang. Bisa jadi lawan seperti Arab Saudi, Qatar, atau Korea Selatan. Dan faktanya, Indonesia selama babak ketiga ini belum pernah menang di laga tandang. Jadi, ini saatnya evaluasi total. Kerja keras pemain udah bagus, tapi kerja cerdas di lapangan itu yang masih kurang. Gak bisa cuma lari-lari doang, harus ngerti juga apa yang harus dilakukan saat punya bola dan saat kehilangan bola. Akhirnya, walaupun hasilnya mengecewakan, kita tetap harus bersyukur karena Indonesia sudah lolos ke babak keempat. Tapi kalau mimpi kita adalah tampil di Piala Dunia, maka permainan seperti ini enggak boleh terulang lagi. Enggak cukup hanya semangat, tapi perlu strategi. Karena kalau main seperti itu, lawan-lawan di babak selanjutnya bisa lebih ganas dari Jepang. Sekarang tinggal tunggu bagaimana tim pelatih menyiapkan strategi yang lebih matang. Dan semoga di ronde selanjutnya, Garuda bisa terbang lebih tinggi dan lebih siap untuk bersaing.